Bab 3378. Anggota keluarga Chu. Ada yang salah dengan Rudy Chu. Aku sama sekali tidak merasakannya. Penatua Chu memikirkannya dengan hati-hati, tidak peduli nada suaranya atau cara dia berbicara, Rudy Chu masih sama seperti sebelumnya. Ini juga merupakan keuntungan besar lain dari kembalinya Rudy Chu ke diri Eric Qin. Jika dia dipaksa, maka mudah menjadi gugup dan bertindak dengan tidak wajar. Sekarang Rudy Chu mendengarkan perintah Eric Qin sepenuhnya, dan tentu saja hasilnya akan berbeda. Mungkin aku telah terlalu banyak berpikir. Omong-omong, Penatua Chu, kamu harus bertindak dengan cepat dalam masalah kepala keluarga Chu. Cepat periksa alamat rumah harta karun itu, dan jangan lupa persetujuanmu denganku, kata ketua sektemu. Jangan khawatir, orang tua itu mengira aku benar-benar tidak berani menyentuhnya. Selanjutnya aku akan melakukan beberapa gerakan keras. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkannya. Penatua Chu berkata dengan dingin. Senior, apakah penampilanku sangat baik? Di sebuah rumah yang sangat indah di dalam sekte Senluo, Rudy Chu menutup pintu dan memasuki ruang latihan, lalu berkata dengan hati-hati kepada Eric Qin. Kerja bagus, setelah aku selesai melakukan pemulihan, kamu akan mendapatkan manfaat, kata Eric Qin dengan acuh tak acuh. Terima kasih senior, tapi aku tidak tahu kapan kamu akan bisa pulih ke fase penilaian dan membalas dendam pada ketua sektemu ini. Rudy Chu memutar bola matanya dan tersenyum. Apakah kamu sedang merasa curiga bahwa aku tidak berada di fase penilaian? Tanya Eric Qin. Aku tidak berani, aku hanya takut senior masih membutuhkan sumber daya, jadi aku ingin membantu dengan cepat. Rudy Chu buru-buru memberi hormat padanya. Tidak perlu, cedera yang dideritaku akan membutuhkan 1 atau 2 hari untuk pulih, kamu bisa pergi beristirahat. Eric Qin melambaikan tangannya dan meminta Rudy Chu untuk mundur. Sepertinya Rudy Chu juga bukanlah orang yang bodoh. Rudy Chu pasti akan merasa curiga jika dirinya masih tidak bisa pulih setelah menyerap begitu banyak cairan spiritual. Kalau ingin pergi sekarang sebenarnya ada caranya, yang pasti tidak bisa keluar dengan jelas, tapi terdapat peluang untuk mematahkan formasi sekte Senluo, lalu diam-diam kabur dari sini. Tapi melarikan diri bukanlah pilihan Eric Qin. Menurut ingatan Rudy Chu, kepala keluarga Chu, Deviena Chu dan lainnya semuanya tertangkap di dalam sekte Senluo, dan sepertinya terdapat seseorang di belakang layar untuk mendukung mereka. Mengendalikan sekte-sekte di Qingzhou, kemudian mengendalikan berbagai keluarga bangsawan di Qingzhou, dalang di balik layar diperkirakan menginginkan hal besar. Tujuan masalah ini diperkirakan berada di Qingzhou. Tidak peduli apakah itu untuk membantu kepala keluarga Chu dan Deviena Chu, atau melibatkan Istana Bintang, Eric Qin ingin mengambil risiko untuk melihat apa yang terjadi. Tentu saja hal pertama yang harus diselesaikan adalah kultivasi. Hanya ketika kultivasi mencapai ranah fase penilaian, semuanya akan menjadi mudah. Dan untuk hal ini, dia juga memiliki rencana. Pada hari berikutnya, Eric Qin juga menyerap semua sumber daya berharga yang disiapkan oleh Penatua Chu dan sepenuhnya pulih ke tingkat penyegaran. Eric Qin awalnya berpikir bahwa dirinya akan jatuh pingsan, tetapi ketika Vinola Su membangunkan dirinya lagi, tidak disangka kekuatannya telah banyak dipulihkan. Jika Vinola Su melihatnya lagi, dikhawatirkan dia akan terkejut. Rudy Chu, aku telah pulih dengan baik. Kamu juga telah melakukannya dengan sangat baik, aku bisa memberimu hadiah sekarang. Di dalam laut kesadaran, Eric Qin memandang ke arah Rudy Chu. Senior, ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan olehku, hadiah sebenarnya tidak penting. Rudy Chu menggosok-gosokkan kedua tangannya. Meskipun dia bersikap sopan,
namun dia jelas sangat tertarik dengan hadiah yang disebutkan oleh Eric Kin. Ketika Eric Kin dibawa ke Sekte Senluo, sama sekali tidak ada yang tersisa. Mungkinkah dia ingin menghadiahi dirinya sendiri dengan teknik yang unggul, tapi dia bahkan tidak ingin melatih teknik ini. Aku tahu bahwa kalian berdua menangkap kepala keluarga Chu dan yang lainnya, untuk bertanya tentang keberadaan rumah harta mereka, tetapi kalian sama sekali tidak menemukan apa-apa, kata Eric Kin dengan datar. Benar, mereka sangat keras kepala. Ayahku sudah merasa cukup cemas, tetapi dia selalu tidak ingin mengatakannya, kata Rudy Chu. Ayahmu yang terlalu tidak berguna, percaya atau tidak, aku berjanji akan membiarkan kepala keluarga Chu mengatakan lokasinya dalam beberapa menit, kata Eric Kin. Ini, Rudy Chu sedikit merasa curiga. Kepala keluarga Chu seperti batu di dalam gubuk. Ayahnya saja sudah sangat mengenalnya, tetapi tetap tidak bisa membuka mulutnya dengan segala cara, dan Eric Kin bisa mengatasinya hanya dengan waktu beberapa menit. Tindakan ini sedikit konyol. Aku melihat bahwa tindakanmu sangat bagus, dan aku tidak memiliki pekerjaan, jadi aku ingin membantu kalian berdua. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Eric Kin mencibir, melangkah mundur untuk maju. Tidak, senior, tentu saja aku percaya padamu, aku akan pergi mencari ayahku. Rudy Chu bereaksi dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jawaban dari kepala keluarga Chu adalah sebuah harta karun terbesar yang melibatkan keluarga Chu, tentu saja, lebih cepat mendapatkan jawabannya akan lebih baik. Dan jika dia melakukannya sendiri, ayahnya pasti akan lebih terkesan padanya. Bahkan jika Eric Kin tidak bisa melakukannya, apa kerugian yang bisa dia dapatkan? Ini setara dengan tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Apa, Rudy, apakah kamu memiliki solusi? Ketika Rudy Chu bergegas mencari ayahnya, Penatua Chu juga merasa sedikit terkejut. Setelah hari lain, dia juga menggunakan cara kejam pada kepala keluarga Chu, tetapi yang membuatnya pusing adalah orang tua itu sama sekali tidak ingin berbicara. Lagi pula, ini terkait dengan komitmen antara dirinya dan ketua Sekte Senluo, dia tidak mungkin tidak merasa cemas. Hari ini, ketika dia sedang berpikir tentang bagaimana menyiksa kepala keluarga Chu, tidak disangka putranya yang malas malah menawarkan bantuan. Betul, ayah, seperti yang kamu ketahui, aku biasanya melakukan hal-hal yang buruk. Aku telah membuat banyak musuh dan juga telah membalas dendam pada banyak orang. Aku juga secara tidak sengaja mempelajari banyak metode dan keterampilan dalam menyiksa orang. Saat aku kehilangan tubuh Taois, aku tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini. Sekarang setelah tubuhku pulih, aku berpikir untuk berbagi kekhawatiran dengan ayah. Rudy, kamu sudah benar-benar dewasa, baiklah, kamu bisa mencobanya. Penatua Chu menepuk pundak Rudy Chu dengan sangat puas. Berhasil atau tidak ada salahnya dicoba. Di penjara bawah tanah yang gelap di Sekte Senluo, banyak kultivator yang berwajah pucat dan berpakaian compang camping terkunci di dalam formasi spiritual. Terdapat pria dan wanita, tua dan muda, dan Eric Kin mengenal kepala keluarga Chu dan Deviena Chu di antara mereka. Ini semua adalah anggota keluarga Chu yang mendukung kepala keluarga Chu, sehingga mereka semua dipenjarakan oleh Penatua Chu karena dianggap sebagai musuh. Di antaranya, kepala keluarga Chu telah berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Dia ditutupi dengan bekas luka, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke lengan dan kakinya, langsung tertanam di daging, tampak berdarah dan sengsara. Deviena, kemarin, Nox Chu tidak bisa memaksaku untuk berbicara. Hari ini, dia mungkin akan menggunakanmu untuk mengancamku. Kamu harus siap secara mental.
Terengah-engah, kepala keluarga Chu berkata dengan susah payah. Ayah, aku mengetahui semua ini, jangan khawatir, aku tidak akan takut dengan siksaan mereka. Meskipun ekspresi Devina Chu tampak pucat, dia berkata dengan pasti. Tidak heran kamu adalah putriku, aku bisa mati, tetapi harta keluarga Chu tidak boleh jatuh ke tangan pengkhianat seperti itu. Kepala keluarga Chu berkata sambil tersenyum puas. Dan semuanya, mereka mungkin akan menyiksa kalian juga, akulah yang telah menyusahkan kalian semua. Untuk apa kepala keluarga berkata seperti ini? Nox Chu, si pengkhianat itu, akan dihukum cepat atau lambat, kami tidak mungkin akan menurutinya. Benar, karena kami telah memilih untuk mendukung kepala keluarga, maka pilihan kami tidak akan pernah berubah, terserah jika dia ingin membunuh atau menyiksa kami. Semuanya, aku merasa bersalah pada kalian dalam kehidupan ini, aku hanya bisa membalas kalian di kehidupan berikutnya. Kepala keluarga Chu dengan penuh tersentuh. Setelah mengetahui dari Eric Qin bahwa Nox Chu akan menyerangnya, dia sudah membuat persiapan penuh. Pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Nox Chu benar-benar berkolusi dengan orang luar, apalagi itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang tidak dapat dia lawan, jadi dia ditangkap ke tempat ini. Bersambung.